Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali atas izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jaro beserta Dewan Guru, bertemu kembali kita di komunitas belajar sekolah. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan praktek baik yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Bangun Cahyo Nugroho. Kepada Bapak kami persilahkan. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Didi Triyono, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan 1 Jaro. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang Gegana, gemar olahraga tradisional. Tapi sebelum itu izinkan ulun untuk memberikan sedikit gambaran kenapa kok ulun itu mengambil ini dalam praktik baik. Jadi beberapa waktu lalu ulun mengikuti kegiatan bimbingan dan pelatihan yang bernama adalah PKG. PKG itu adalah pengembangan kompetensi guru PJOK yang diadakan oleh Kemenristek Dikbud. Itu ada PKG PJOK dan juga ada PKG Bahasa Inggris. Untuk PKG PJOK di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh BGP. Itu terdiri dari 36 peserta dari 13 kabupaten kota. Ada 2 fasilitator. Kebetulan untuk yang ada di Tabalong ada 6 orang, termasuk ulun sendiri, ulun pribadi. Di sini nanti kita kemarin dalam Bimtek itu mempelajari banyak hal. Yang pertama tentang bagaimana itu cara kita belajar, cara kita mengajarkan, bagaimana cara pendidik itu mengajarkan gaya-gaya mengajar, metode mengajar, strategi mengajar kepada peserta didik. Kemudian bagaimana kita mengupas isi dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu sendiri yang berpusat pada peserta didik. Dan juga yang terakhir adalah kegiatannya adalah mengaktifkan komunitas belajar sekolah. Untuk pagi ini izinkan ulun untuk memberikan praktik baik. Jadi ulun mempunyai proyek yang mungkin nanti bisa kita jalankan, yaitu nama temanya adalah Gegana, gemar olahraga tradisional. Next. Ya, latar belakang. Kenapa ulun mengambil tema Gegana ini? Karena dalam dunia anak itu masih dalam hakikat bermain. Jadi sebisa mungkin kita ciptakan suasana belajar itu seperti anak-anak kita bermain. Karena di dalam anak-anak bermain itu, ketika kita masukkan materi-materi, kita masukkan motivasi, kita masukkan juga ilmu-ilmu, bisa gampang masuk asalkan anak itu senang. Jadi ilmu yang kita masukkan bisa diserapnya.
yaitu hakikat bermain. Bermain merupakan kegiatan mengekspresikan diri tanpa paksaan dengan perasaan senang. Nah, di sini dari senang dulu. Jadi ketika peserta didik itu mengalami rasa senang, jadi nanti itu peserta didik itu mampu menerima pelajaran ataupun ya, yang ingin kita berikan pada anak usia dini. Bermain dapat memberikan banyak manfaat terhadap perkembangannya. Banyak sekali manfaatnya Bapak dan Ibu. Adapun manfaat bermain dapat mengembangkan aspek moral, aspek motorik, aspek kognitif, kemudian bahasa serta perkembangan sosial anak. Jadi kita masukkan dulu latar belakangnya itu. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sini ulun mengambil 3 intisari, yaitu voice, choice, dan juga honors. Voice itu adalah suara. Jadi suara peserta didik dalam memberikan wadah untuk berekspresi. Jadi ulun di sini ingin memberikan wadah untuk berekspresi untuk peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah choice, adalah pilihan. Di sini ulun memasukkan kenapa latar belakangnya itu karena peserta didik mampu mendorong kemandirian dan motivasi. Jadi di dalam nanti program project yang akan ulun jalankan ini bisa mendorong kemandirian dan motivasi. Kemudian honestnya itu adalah menghubungkan pembelajaran dengan identitas. Ya, selanjutnya adalah ketergantungan dalam bermain gadget. Kenapa kalau ulun ngambil ini? Karena latar belakangnya anak-anak kita ini sebenarnya sudah terlalu ketergantungan pada gadget. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak zaman sekarang sangat suka sekali bermain dengan gadget, bahkan sampai ke zona malas bergerak. Melalui program ini, melalui proyek ini, kita memberikan wadah kepada peserta didik untuk bermain bersama dalam program ini. Jadi program ini nanti bisa kita laksanakan ketika jam istirahat ataupun ketika nanti pulang sekolah. Halaman ini bisa kita gunakan atau bisa digunakan oleh peserta didik atau lingkungan untuk melestarikan olahraga tradisional. Next, ya, untuk tujuan program di sini adalah peserta didik mampu mengembangkan kreativitasnya dalam mengekspresikan diri. Jadi di sini supaya mereka itu bisa berekspresi. Selanjutnya adalah peserta didik mampu mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional dan bekerja sama dengan temannya. Ya di sini jadi supaya peserta didik itu bisa bersosialisasi dan juga bekerja sama menyusun strategi. Kemudian peserta didik mampu memahami nilai-nilai budaya yang ada pada wilayahnya. Di sini kita juga bisa memasukkan nanti mungkin di program project P5. Kemudian memfasilitasi aktivitas gerak yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi tujuan ini nanti ulun minta kepada bapak dan ibu guru semuanya dan juga dukungannya untuk dari kepala sekolah untuk melaksanakan dan untuk mendukung kegiatan ini. Ya, capaian program di sini adalah peserta didik itu aktif bermain saat jam istirahat bersama teman-temannya. Jadi supaya juga di sini kan ada lahan kosong yang halaman yang bisa kita gunakan. Kemudian peserta didik dapat berbagi peran saat bermain. Jadi peserta didik itu nanti bisa berbagi peran. Jadi tidak hanya peserta didik itu sebagai pemain aja. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi penonton. Kemudian peserta didik mampu mengenali kebudayaan dan kearifan lokal. Ya. Jadi jangan sampai peserta didik kita itu ibaratnya tidak tahu apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita mainkan. Jadi supaya kita juga ada identitasnya. Kemudian memelihara kesehatan tubuh dan membentuk karakter. Di sini kan peserta didik nanti aktif bergerak. Di sini nanti akan memberikan
dapat memelihara kesehatan tubuh dan membentuk karakternya. Next. Ya, langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini ada 3 langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memiliki pola hidup aktif melalui permainan tradisional. Jadi tidak melulu bermain gadget dan malas bergerak. Jadi kita sediakan tempat supaya mereka itu bisa hidup aktif. Yang kedua, peserta didik mempunyai kecerdasan sosial dan emosional dan bekerja sama dengan temannya. Jadi peserta didik itu kita beri kesempatan dia untuk bersosialisasi. Jadi bersosialisasi itu pun kalau kita tidak tanamkan sejak dini, itu mungkin ketika dewasa nanti akan kesulitan. Jadi kita akan tanamkan itu sejak dini, bagaimana pentingnya kerjasama, bagaimana pentingnya dia bersosialisasi, bagaimana pentingnya peserta didik itu dapat berkomunikasi. Kemudian peserta didik kembali ke hakikatnya untuk belajar dan bermain saat jam istirahat dan jam pulang sekolah. Jadi peserta didik itu di sekolah itu kita adakan yang seperti di awal, senang dulu. Jadi supaya mereka bermain, mereka senang. Nah, ketika mereka bermain dan senang, banyak sekali yang bisa kita masukkan di dalam pembelajaran kita. Ya, kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran Jawa ini menerapkan tema mengenal kearifan lokal, masuk dalam program kokurikuler dan P5. Jadi program ini ulun masukkan ke kokurikuler, jadi tidak dalam intrakurikuler, bukan dalam pembelajaran, tetapi ulun memasukkan ke dalam yang tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi saat istirahat ataupun pulang sekolah, dan juga P5, yaitu bisa dengan program P5 yang Bapak Ibu sudah susun, Bapak Ibu wali kelas susun, ulun mengusulkan ini juga bisa dimasukkan karena ini bisa kita manfaatkan nanti sampai ke akhir semester. Jadi bisa juga masuk P5 itu bisa masuk di kearifan lokal ataupun apa namanya itu apa? Ya, pola hidup sehat berkelanjutan. Kemudian untuk target peserta dalam proyek ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai 6 di SDN Negeri Sarijaro. Kemudian untuk 8 orang guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Jadi kita tidak terlepas dari saat bermain pun kita terkadang juga harus membimbing dan juga memfasilitasi bagaimana peserta didik itu bermain. Kemudian untuk lini masa program proyek yang akan ulun sampaikan ini, hari ini 9 Agustus itu peliburan produk. Kemudian nanti tanggal 11 Agustus 2024 itu nanti ada pengumpulan informasi. Kemudian yang 13 Agustus itu nanti akan presentasi produk kepada peserta didik. Kemudian 16 Agustus nanti pembuatan lapangan. Tanggal 19 Agustus nanti bisa dilaksanakan proyek sampai ke Desember. Jadi ini nanti rencana ulun ada 3 macam permainan tradisional yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu nanti ini langsung untuk kapasitas yang kita miliki, ada 7 aset yang kita miliki. Tapi untuk aset politik sepertinya di sekolah kita belum bisa memasuki ke aset itu. Untuk yang bisa ulun masukkan dalam aset yang kita miliki di sekolah hanya ada 6. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia itu adalah peserta didik kelas 1 sampai kelas 6, kemudian pendidik,
kemudian warga sekitar. Jadi ketika pulang sekolah itu pun lapangan boleh kita gunakan oleh selain dari warga dari siswa SDN 1 Jaro. Siswa yang lain pun yang ketika ingin bermain kami persilakan. Kemudian aset fisiknya ada halaman sekolah. Kemudian aset sosialnya adalah komunitas belajar sekolah SDN 1 Jaro. Kemudian aset lingkungan adalah lingkungan sekitar SDN 1 Jaro. Aset finansial nanti dana bos. Kemudian aset agama dan budaya ini yang oleh rencanakan adalah ada 3 macam permainan tradisional yang ingin kita angkat. Yang pertama permainan gobak sodor, kemudian nanti adalah tapak gunung, kemudian karet gelang. Untuk tapak gunung itu apa ya namanya di sini? Bedaprak, iya bedaprak, iya ingkaan, iya. Itu nanti bisa kita buat di sana nanti di depan gedung yang dekat, sama nanti yang gobak sodor nanti di depan kantor kita bisa gunakan. Karet gelang berarti. Ya, karet gelang. Ya. Di sini kenapa ulun ngambil itu karena mungkin kalau kadang cuma gobak sodor itu yang berperan aktif itu adalah kelas tinggi. Jadi ini ulun ingin memaksudkan supaya kelas rendah itu juga gemar gerak. Ada kelas 1 ketika ikut gobak sodor pun pasti akan kesulitan karena juga kita lapangannya cuma 1. Kalaupun kita karet gelang ataupun tapak gunung, pasti kelas rendah itu senang sekali. Lanjut. Untuk bicara dan evaluasi, yang pertama, evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada akhir proyek ini. Apa saja yang harus ditingkatkan melihat umpan balik peserta didik dan pendidik. Jadi di akhir nanti akan diadakan evaluasi tentang melihat umpan balik dari peserta didik dan pendidik dan juga lingkungan. Selanjutnya kegiatan pembimbingan dilakukan saat jam istirahat. Jadi yang belum masukkan tadi kegiatan kokurikuler bukan intrakurikuler. Selanjutnya adalah evaluasi dilaksanakan dengan metode observasi, kuesioner, dan wawancara. Nanti kita bisa melihat dengan observasi, dengan mengamati peserta didik itu seperti apa, aktif atau tidak, kemudian peserta didik itu ada permasalahan atau tidak. Dan juga menggunakan kuesioner. Nanti bisa warga sekolah bisa menggunakan kuesioner. Kemudian ada wawancara, kita tanyai ke peserta didik, kita tanya ke lingkungan, kita tanya ke pendidik. Ya, kemungkinan tantangan ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang proyek tidak lepas dari adanya tantangan. Yang di sini yang mungkin ada tantangan ada 2, yaitu faktor iklim dan juga lapangan yang terbatas. Untuk faktor iklim adalah cuaca dan kondisi alam. Saat terjadi cuaca yang di luar prediksi, hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda terlebih dahulu karena kita juga harus memperhatikan tentang keselamatan peserta didik kita. Kemudian lapangan yang terbatas karena kita melihat lapangan kita ini sangat terbatas dan dikatakan luas, alhamdulillah cukup luas. Jadi untuk lapangan ini sangat terbatas, mungkin bisa kita gunakan nanti cuma 1 lapangan gobak sodor dan beberapa nanti lapangan tapak gunung. Kemudian ini nanti untuk lapangan terbatas bisa diantisipasi dalam pembagian jadwal bermain antara kelas 4, 5, 6 bagi laki-laki ataupun perempuan. Nanti bisa kita bagi jatahnya bermain antara kelas 4, 5, dan 6, dan juga yang tapak gunung antara kelas 1, 2, dan 3, dan juga pembagian alat ketika nanti karet gelang. Ya, mungkin cukup itu saja penyampaian dari ulun. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum itu adakah yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru? Ada?
Ya, belum serahkan kembali lagi ke moderator. Banyak pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, masih semangat semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Bangun sudah berbagi praktik baiknya kepada guru-guru di sini. Semoga apa yang diprogramkan bisa dijalankan dengan baik. Kita bersama mengikuti program ini. Semoga nanti dievaluasi di akhir itu akan lebih meningkatkan lagi baik bagi Bapak Bangun sendiri maupun bagi komunitas belajar kita. Mohon dukungan dan dorongan dari kepala sekolah. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang bisa diajukan, boleh ditanyakan. Tapi kalau tidak ada, mari kita tampung sama-sama. Demikian komunitas belajar sekolah pada hari ini. Salah hilafnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.